Oke, aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita udah ngebahas tentang komunikasi yang verbal. Kalau yang verbal itu kalau misalkan lupa, itu kayak meliputi kata-kata yang diucapkan atau tertulis. Nah, kalau yang non-verbal, sebenarnya udah aku bahas kemarin. Berhubung karena kamu kemarin nggak join, karena jauh. Kalau non-verbal itu penyampaian melalui gerak tubuh. Sebenarnya enak sih kalau langsung praktek nggak melalui online kayak gini. Soalnya kan lebih gampang memberikan contohnya gitu. Nah, kemarin itu gerak tubuh pertama itu kita Oh yang ini bukan sih yang ya Hmm, bisa kayak orang tuli gitu kan nggak sih yang ke Wisma ya? nah, iya, ya benar. Terus kan biasanya kan yang tunawisma kan pakai gerak gerak apa isyarat ya, Ya. yang eh ya pokoknya yang tunanet tuna tuna apa tadi? Tuna apa? Tuna wicara. Tunawicara ya. Ya, yang di pojok layar berita gitu. Terus melalui ekspresi. Nah, kalau ekspresi wajah biasanya kayak kalau mau nyontek gitu kan, atau mau manggil teman gitu. Kayak aku waktu itu kayak aku masuk deh yang kalau yang ini deh. Oh, masuk. Waktu Berarti itu aku aku masuk. nggak usah bahas lanjut ya. Aku langsung ke komunikasi. Ya boleh. Komunikasi menurut arahnya. Nah, kalau menurut arahnya itu dibagi menjadi dua, ya satu arah sama dua arah. Nah, kalau yang satu arah itu kayak tidak memungkinkan adanya tanggapan. Kayaknya ini kemarin udah deh, tapi nggak apa-apa. Tapi kamu ada nggak di sini pas yang bagian ini? Bentuk komunikasi yang tidak mungkin kan tanggapan. Kalau yang dua arah, berarti lawannya dong ya. Berarti bentuk komunikasi yang memiliki tanggapan. Contoh dari yang tidak memiliki tanggapan itu seperti nonton TV, nonton berita ya. Nah, kalau nonton berita kan antara si pembawa berita sama kita yang nonton. Nah, jadi si pembawa berita ini menyampaikan berita-berita yang sudah diketahui. Dan kita bisa ngedengar, tapi kita yang nonton nggak bisa. Ini tuh nggak bisa memberikan tanggapan. Jadi Kayak nggak ngerti gitu ya? apa? Kayak nggak ngerti gitu kan? Iya, jadi kalau misalkan nih kamu nonton berita, ada bencana alam ada bencana alam di daerah Sukabumi gitu kan. Nah, kamu nggak bisa nanya kan Sukabuminya di belah mana Mbak gitu. Iya, kamu bisa nanya, tapi si pembawa beritanya ini nggak akan mendengar gitu. Dan nggak akan ngejawab juga, karena memang satu arah dari si pembawa berita ke kamu. Tapi nggak bisa kamu ke dia tuh nggak bisa gitu. Kayak cinta tak terbalaskan gitu misalkan. Terus kalau yang kedua, dua arah itu berarti ya kayak ngobrol kita.
Ini kayak kita aja sekarang. Aku ngejelasin sama kamu yang ngedengerin. Aku ngejelasin kamu. Tapi kalau misalkan kamu nggak ngerti, kamu bisa nanya balik. Ini yang dua arah. Terus ada komunikasi menurut sifatnya. Kalau menurut Kalau menurut sifatnya, dia masih dibagi menjadi dua. Yang pertama bebas, yang kedua fungsional. Kalau yang bebas ini artinya itu bentuk komunikasi yang tidak terikat aturan-aturan formal. Komunikasi, kalau aku singkat, komunikasi tidak formal. Bukan tidak formal, informal ya. Informal. Contohnya, kalau komunikasi informal itu kayak kamu itu enggak maksudnya bisa ngomong dengan bebas tanpa bahasa yang formal. Kayak aku, kamu itu formal ya. Kalau yang kalau formal itu Anda, saya. Tapi kalau yang bebas atau informal itu seperti kamu, aku. Tapi kalau yang sebaya kayak gue, lo, kayak gitu ya. Jadi kalau yang informal bisa gue atau lo, kamu, aku, gitu. Kalau gue lo kan kamu bisanya ke teman sebaya. Gak bisa kamu bilang gue lo sama orang yang lebih tua gitu kan. Apalagi misalkan ke orang tua, kakak ke kakak. Nah, Kakak sering malah. kalau misalkan kakak sepupu apalagi gitu ya. Aku juga gitu sih sebenarnya. Sepupu juga saya. Sepupu sama kakak sudah begitu omong ya. Iya, aku juga sama sih. Maksudnya kakaknya tuh lebih ke yang nggak pernah deket sama kita gitu. Ya nggak sih? Oh iya sih, ya kalau ngerti pasti nggak ngomong gua lu. Iya, Ya aku jelas. aku kamu. Ya aku, iya kakak mau kemana? Enggak, aku mah nggak mau ikut gitu kan. Jaim. Soalnya nggak kena, bukan nggak kena apa, kurang akrab. Tapi kalau yang akrab, tapi manggil kakak, tapi manggil lo. Ya nggak sih? Kak, lo mau kemana? Kak, gue nitip ini ya. Terus kata kamu, alah lo nitip mulu gitu kan. Ya udah sih gitu kan. Jadi kayak lebih ke santai. Kalau aku kamu, ya udah nggak usah kakak gitu ya. Kakak yang akrab gitu berarti ya. Kakak yang tidak akrab. Kok kakak yang tidak akrab? Jahat banget. Kakak jauh. Nah, kalau yang fungsional berarti lawannya komunikasi si formal yang menuntut aturan-aturan formal. Nah, kalau aturan-aturan formal kayak kalian ngomong sama atau berbicara sama guru, terus orang tua. Seakrab-akrabnya kita sama orang tua, nggak mungkin kan kita ngomongnya tidak sopan gitu, ya nggak sih? Tapi dibilang formal juga nggak terlalu formal gitu. Tapi kalau misalkan sama guru, kamu ngomong yang informal gitu, wah kamu tidak sopan ya ngomong dengan saya. Terus apalagi, oh ya, kalau misalkan ranah kamu kan sekolah, kalau ranahnya sekolah, berarti menuntut kamu berbicara formal ke guru, ke penjaga sekolah, terus ke Kepsek. Nah, kalau ranah sekolah. Tapi kalau misalkan kamu
sudah lulus sekolah dan ranahnya ke pekerjaan, sebelum kamu mendapatkan pekerjaan pasti kamu bakal interview dong. Nah, ketika interview itu sangat dibutuhkan berbicara formal karena apa ya, mencerminkan sisi baik dari kita agar diterima di perusahaan atau pekerjaan tersebut. Kalau pekerjaan berarti kepada atasan. Kalau misalkan dari yang interview aja kurang sopan, itu kayaknya bisa nggak keterima gitu. Terus ada juga komunikasi menurut sasaran. Ada individual, ada massal. Kalau individual itu sendiri, enggak sendiri sih, kayak komunikasi yang berlangsung antara per individu atau pesan yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Jadi contohnya kayak misalkan kamu sama aku lagi ngomongin materi IPS. Jadi kayak kalau misalkan penjelasan dari aku, komunikasi yang terjadi antara dua individu atau dua orang. Kalau yang massal berarti komunikasi yang terjadi kepada masyarakat luas. Kalau contohnya itu kayak misalkan kamu tahu nggak sih kayak KPU. KPU itu Komisi Pemilihan Umum yang apa sih, nyoblos apa sih, presiden. Nah, sebelum kita ke KPU berarti kan presiden-presiden atau calon presiden ini akan mengemukakan kalau dia ini ingin naik ke jabatan presiden. Nah, ketika dia ingin menaiki jabatan itu, dia akan memberitahu kepada masyarakat luas bahwa dia adalah salah satu calon dari presiden tersebut. Atau yang lebih ke ranah sekolah kayak calon OSIS. Ketua OSIS sama calon ketua OSIS sama wakil ketua OSIS, mau nggak mau biar kita masyarakat sekolah tahu, dia harus memberitahu kita misi dan visinya serta tujuan dari dia kenapa dia mau menjadi atau menjabat sebagai OSIS dan wakil OSIS. Dan ketika masyarakat tahu bahwa ada beberapa kandidat 1, 2, 3 sudah memberitahu visi, misi, tujuan, kita akan bisa milih mana yang tepat menurut kita yang menjadi si OSIS, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, kita masuk ke bukan bab baru sih, masih antara interaksi sosial, cuman ini ke bagian karakter.
karakter dan sifat dari interaksi sosial. Sekarang kita mau bahas yang karakter dulu. Karakter itu adalah karakter sosial itu seperti pelaku. Bukan. Karakter itu berupa proses dari interaksi. Siapa aja yang melalui prosesnya? Ada macamnya. Yang pertama itu ada pelaku. Pelaku. Nah, pelaku itu kan enggak hanya satu dua orang saja ya. Pelaku itu banyak, ada jadi beberapa atau berkelompok. Nah, jadi pokoknya pelaku itu lebih dari satu yang mengharuskan melakukan interaksi. Nah, Mikael, aku mau tanya, interaksi sosial itu apa? Dari kemarin kita kan bahas interaksi. Interaksi itu apa? Apa ya? Kayak relasi antara dua sistem bukan sih? Iya, relasi antara dua individu. Nah, relasinya itu apa? Relasinya itu apa? Itu. Ini nih, kayak gini nih. Mana? Ini kita kasih, ini menerima. Telepon. Ya, apa tuh? Kok kayak tanya jawab? Telepon bukan? Itu apa lagi? Apa? Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Mm-mm. Oh. Timbal balik. Jadi kamu ngasih aku terima, ya kan? Terus aku ngasih kamu juga terima, itu hubungan timbal balik. Jadi kita ngomongin dari kemarin, dari minggu-minggu kemarin. Bukan sih, setiap pertemuan kita itu ngomongin interaksi itu cuman ngomongin hubungan timbal balik. Seperti berkomunikasi. Tapi macam-macamnya tuh beda. Kayak yang kemarin kita bahas yang ini deh. Nih, yang si nonverbal. Kalau yang si verbal kan kemarin melalui kata-kata. Nah, kalau yang nonverbal kan melalui gerak tubuh. Walaupun dia tidak bisa berkata-kata, tapi dia masih bisa menjalin hubungannya timbal balik, yaitu interaksi sosial. Karena kita itu manusia yang bersifat, kita manusia bersifat apa sih? Manusia sosial ya, yang nggak bisa hidup sendiri. Pasti kita butuh yang namanya berinteraksi atau ngobrol. Ya walaupun itu, yang walaupun nggak langsung, tapi kita bisa teleponan gitu. Terus misalkan kamu main HP, kamu walaupun main HP nggak mungkin, itu masih adanya hubungan timbal balik dari si orang, dari orang yang post foto atau video terus kita like, itu juga hubungan sosial atau interaksi sosial. Nah, untuk prosesnya lagi, ada komunikasi antara pihak. Nah, yang dimasuk antara pihak itu kayak misalkan pihak-pihak tertentu yang merupakan simbol-simbol suara mengandung arti bersama, atau apa ya,
mengandung atau bersifat standar. Terus ada juga 3 dimensi waktu. Nah, coba aku mau nanya lagi. Kyle, 3 dimensi waktu itu ada apa aja? 3 dimensi waktu. Iya, 3 dimensi waktu. Kayak waktu itu kan berjalan nih. Nah, itu tuh ada 3 tahap atau 3 waktu. Nah, itu apa aja? Kayak gimana? Misalnya kayak gini, kayak waktu sekarang gitu. Terus Nah, sama iya. Sekarang, terus yang lalu sama yang akan datang ya. lalu sama Yang akan datang. yang akan datang. Masa depan. Wish. Nah, ini yang disebut dengan dimensi waktu. Sekarang kita akan melalui yang sekarang ini. Sekarang berarti kamu lagi online sama aku. Nah, kemarin kamu ngapain? Main game. Main game. Jam-jam segini main game. Terus Oh yang iya dong. akan datang nggak tahu ya. Nggak tahu deh. Kalau alam gitu. Kali aja. Olahraga sih palingan nanti. Amin, aku aminin kamu olahraga beneran ya. Emang Ngebasket kan? setiap hari olahraga di rumah. Oh, ada lapangan berarti di rumah. Dekat rumah ada, tapi juga kadang-kadang latihan fisik gitu sih sendiri. Serius? Speed Iya, gitu, lari speed gitu. apa kayak moodnya jogging, terus nge-push up, sit up gitu, lain-lain. Speed dah. Kan basket kan mengandalkan speed. Kan juga fisik juga kok basket. Iya, tapi nggak tahu kenapa aku kalau kalau setiap latihan fisik basket tuh selalu suruh di speed gitu. Speed, speed, speed gitu. Naik tangga, terus apa namanya? Aku lupa. Yang duduk tapi nggak ada bangkunya. Tahu nggak? Kayak gimana? Jadi posisi Oh, kamu, yang ditembak gitu ya? nah iya itu. Apa tuh namanya tuh? Aku lupa. Squat ya? Atau apa sih itu lupa namanya juga. Itu menyiksa menurut aku. Sangat menyiksa. Sangat amat menyiksa dan aku tidak menyukainya. Aku lebih baik lari daripada kayak gitu. Hmm. Hmm. Kita langsung ke bentuk aja ya. Bentuk interaksi. Yang pertama ada asosiatif. Kedua ada akomodasi. Yang ketiga ada asimilasi. Keempat, akulturasi. Nah, kalau asosiatif, sebenarnya bentuk-bentuk atau macam dari asosiatif itu banyak. Yang pertama itu, kalau mau ngebahas, yang pertama ada kerukunan, tawar-menawar, terus korelasi, patungan. Nah, jadi kalau asosiatif itu mencerminkan kerja sama. Jadi perwujudan minat dan perwujudan dari minat dan permintaan. Jadi kayak misalkan contohnya itu ada beberapa tokoh orang yang mengharuskan mereka bekerja sama dalam kemakmuran suatu lingkungan.
Nah, ketika adanya permintaan tersebut, berarti minat masyarakat harus membuat lingkungan itu makmur. Kalau misal kita ke ranah yang sekolah aja. Kalau misalkan kelas kamu permintaannya banyak, ranah sekolah. Kalau permintaan kamu itu di kelas itu pengen ada, biasanya kalau di kelas pengen ada apa sih? Kipas angin lah ya. Misalkan ini sekolahnya nggak ngasih kipas angin ya. Nah, berarti minat dari kelas kamu adalah untuk patungan uang untuk membeli si kipas angin. Nah, yang ini disebut dengan adanya kerjasama. Kalau misalkan nggak ada kerjasama, ini nggak akan kekumpul uangnya untuk membeli si kipas angin. Yang kedua, ada akomodasi. Kalau misalkan macam-macam akomodasi, ada koersi, kompromi, arbitrasi, terus mediasi. Nah, itu yang disebut dengan akomodasi. Nah, kalau misalkan secara umum, akomodasi itu dapat kita bilang sebagai proses maaf, ke arah tercapainya kesepakatan. Ini sering muncul sih kalau misalkan kamu kayaknya di semester akhir deh, mau ujian. Biasanya ini muncul yang akomodasi. Jadi akan aku buka tuntas ya yang akomodasi. Soalnya aku baru ingat kalau dia itu ada mediasi, konsilasi, toleransi. Jadi yang emang harus aku buka satu-satu. Macam akomodasi. Yang pertama ada koersi. Singkat-singkat aja ya aku jawab itunya. Kalau koersi adalah bentuk bukan. Uh, keadaan di mana satu bukan. Aku lupa ya, maaf. Adanya paksaan. Intinya paksaan. Jadi ketika kan arti si koersi ini adanya kepaksaan. Jadi misalkan contohnya itu salah satu pihak berada yang lebih lemah dibandingkan pihak lawan. Kayak misalkan pembulian. Adanya paksaan kepada pihak yang lebih lemah. Contohnya pembulian.
Kalau pembulian berarti kan ada dua pihak dong. Yang pertama pihak si yang bully. Yang kedua ada pihak terbuli. Nah, kalau pihak si bully atau pembuli berarti dia pihak yang kuat. Kuat. Karena dia dapat menindas si terbuli atau pihak yang lemah. Di Indonesia sebenarnya ada pembulian, cuman kalau misalkan sekolahnya sekolah negeri ya. Mikael, kamu di SMP 1 kan, Kayu? Enggak, saya di bukan. Amalina. Di mana Amalina? Heeh, Di mana tuh? di Pondok Aren, sekolah Oh, Islam. berarti yang bukan SMP 1 kamu sama si Davina ya? Sama Kunci juga, Siki. Quenci juga. Quenci mana? Dia lagi pergi teman-temannya. Ya. Nah, kalau di sekolah kamu ada nggak sih kasus bully membuli? Kadang ya paling cewek-cewek doang sih, yang cowok mah nggak ada. Kalau pembulian di sekolah kamu kayak gimana? Ya gimana ya, biasa cewek gimana, masa kakak nggak tahu sih Enggak, iya, cewek itu benar. kayak gimana kalau ngebully itu kan kayak Iya, sama teman-temannya kan pasti kan kayak berlima gitu. iya, maksud aku kalau misalkan yang di aku kan daerah Setu nih, dia pembuliannya itu enggak terang-terangan, Kail. Jadi hanya berupa kata-kata. Kayak misalkan, Nggak kayak ih, ini ya, lo pendek gitu. oh kalau ini kayak apa sih, ngehina-hina sih biasanya Nah, sih, menghina. ngehina-hina. Iya, penghinaan. Jadi kayak lo pendek, lo item, rasis banget ya enggak sih? Dan bahkan ada yang bawa nama orang tua, profesi orang tuanya. Misalkan ada profesi orang tuanya hanya sebagai juru parkir gitu. Ih, bapak lu tukang parkir ya. Gini 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 gini. Ih, gue gini gini gini. Nah, itu pembulian secara kataan atau hinaan. Jadi nggak bener-bener bentuk fisik kalau orang-orang sini tuh. Dan kebanyakan guru-guru di sini hanya kayak udah dibilangin udah lambat laun gitu loh, nggak yang benar-benar ditegasin bahwa sebenarnya lebih sakit diomongin gitu nggak sih daripada daripada apa namanya bentuk fisik langsung. Ya kalau bentuk fisik kan ada perwujudannya kayak memar-memar gitu kan, tapi kan kalau misalkan itu dia berbekasnya di hati. Wansai. Nah, kalau di sekolahan kamu gimana nih, bentuknya itu apa? Bentuk Ngehina bisa omongan? sih, ngehina misalnya yang ngomongan. Oh, lebih kehinaan juga. Berarti nggak ada yang ke fisik gitu, kayak Ada, ngejambak gitu. nggak ada. Hmm, mungkin ya, mungkin Jambak nggak bisa kan pakai kerudung. kali kan kerudungnya yang dijambak. Kamu kayaknya nggak ada sih di sekolah nggak ada kayak. Berarti sama ya, hanya berbentuk hinaan saja. Tapi ada waktu itu aku magang di sekolah apa ya, sekolah negeri kota gitu di Jakarta. Waktu itu bukan magang sih, aku kayak survei aja. Aku nggak ngelihat bentuk langsung pembuliannya, cuman kayak satu anak itu pas jalan tuh kayak di film-film bener tahu kayak. Jadi kayak dia tuh diomongin, dibisik-bisik-bisik gitu, terus dia tuh jatuh gitu. Kayaknya entah itu kesandung kaki sendiri atau disandung sama temennya gitu, aku juga nggak tahu karena aku lagi di ruang kepala sekolah gitu. Jadi aku lihat dari jauh aja. Wah, seru nih kalau dapat benar-benar di sini gitu. Ternyata nggak dapet gara-gara banyak yang udah magang di situ. Nah, dari koersi ada yang mau tanyain nggak, Kayo? Nggak ada insya Allah. Insya Allah. Oke. Yang kedua ada kompromi. Kompromi tahu dong artinya apa? Kurang tahu sih kayak. Kompromi.
Kayak kamu kamu pengen di sekolah kamu ada kelas meeting gak sih? Ada lah ya, nggak mungkin nggak ada. Kelas meeting ada. Nah, kelas meeting kamu misalkan nih ada lomba puisi misalkan ya, yang jarang diminatin. Soalnya kan kalau futsal itu bakalan diminatin, futsal, basket, volley itu banyak peminatnya. Yang jarang peminatnya misalkan si puisi, terus si azan juga cukup kurang peminatnya. Nah, biasanya satu kelas tuh kompromi siapa yang bakalan ngewakilin kelas untuk lomba puisi, siapa yang akan mewakili kelas untuk lomba azan. Nah, itu yang disebut dengan kompromi. Berarti kompromi itu adalah penyelesaian secara musyawarah atau bersama-sama. Intinya gitu. Yang ketiga ada arbitrasi. Kalau susah banget sih. Arbitrasi itu adalah penyelesaian untuk masalah sendiri atau menghadirkan pihak ketiga. Jadi misal penjelasannya apa ya, gimana ya, bentar biar gampang. Perselisihan yang dapat diselesaikan sendiri maaf. Yang tidak dapat. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Berarti dia membutuhkan siapa, Mikael? Arbitrasi itu artinya adalah perselisihan yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Berarti dia membutuhkan apa? Orang, kayak temen nggak sih? Kayak temen orang. Gitu. Berarti dia membutuhkan orang ketiga. Bukan selingkuh ya. Orang ketiga. Atau penengah. Contoh kasusnya apa misalkan? Bisa buat nggak kamu? Udah nggak bisa kayaknya. Bisa. Ayo. Rebutan pulpen deh, misalkan. Si Mikael sama Squenchy lagi perebutan pulpen. Kata Squenchy itu pulpen dia. Tapi kamu bilang jelas-jelas itu pulpen kamu karena ada bekas tip X-nya gitu. Nah, karena dua-duanya alibinya kuat, alibi Squenchy kuat, sama alibi kamu kuat, berarti kalian berdua ini gak bisa nyelesain sendiri. Bisa kalau misalkan salah satu di antara kalian ini ngalah. Tapi kan ini nggak ngalah karena dua-duanya memiliki alibi yang Mikael, suara aku jelas nggak? Jelas Kak. Oke. Kayak alibi kalian dua-duanya. Tapi agak nge-lag sekarang sih, tiba-tiba agak nge-lag gitu. Iya, tadi ada tulisan internet not connect. Jadi aku langsung tanya suara aku jelas enggak? Agak patah-patah tadi. Jadi kadang-kadang jelas, kadang patah-patah gitu. Alhamdulillah. Kayak alibi Squenchy sama alibi kamu tuh sama-sama kuat. Jadi nggak ada yang mau ngalah nih dua-duanya. Berarti kamu butuh orang ketiga. Butuh misalkan
siapa yang aku lupa lagi namanya. Kamu membutuhkan si Azla. Azla mas Quency beda kan ya? Beda orang kan ya? Beda, 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 beda. Nah, si Azla menjadi orang ketiga atau penengah dari peributan kamu atau perselisihan kamu dengan si Quency. Nah, jadi ketika ada orang ketiga ini, dia bisa melerai antara perselisihan kamu dengan si Quency. Ini yang disebut dengan arbitrasi. Contoh nyatanya seperti perkelahian. Yang keempat, dari arbitrasi arbitrasi. Oke enggak? Jelas enggak? Kayaknya nanti aku mau sampai 5 dulu, nanti aku tanya lagi kamu. Kalau yang keempat ada mediasi. Dia sama kayak arbitrasi, cuman perannya itu, peran si penengah itu apa ya? Mencoba untuk mendamaikan atau memberikan saran atau masukan. Perselisihan yang membutuhkan orang ketiga atau penengah. Tapi tugas si orang ketiga itu memberi saran. Hanya memberi saran. Cuman kalau si arbitrasi, mana sih panahnya? Tugas orang ketiga, dia menentukan yang salah. Bukan salah atau benar. Dari dua ini beda ya, fungsi dari arbitrasi sama mediasi. Kalau si arbitrasi itu orang ketiganya itu menentukan yang benar yang salah. Jadi dia si Azla ini menentukan itu tuh pulpen si Mikhail atau pulpen si Quency. Tapi kalau di mediasi dia hanya memberi saran. Jadi yang menentukan tetap kalian berdua. Kalau dalam kasusnya mediasi itu kayak di pengadilan. Jadi ketika seseorang yang hendak cerai, dia itu sebelum naik ke tahap perceraian atau sidang perceraian 1-2 gitu, dia itu akan melewati tahapan mediasi atau tahapan perenungan. Orang mediasinya itu akan menanyakan apakah kamu setuju atau menerima perceraian ini gitu. Alasannya kenapa, mengapa, bagaimana ditanyain. Nah, tugas si mediasi itu memberikan saran supaya kedua pasangan ini tidak bercerai. Kayak biar rujuk gitu, nggak usah jadi cerai gitu. Berarti pacaran ya? Iya, jangan perceraian gitu ya. Kayaknya berat banget gitu. Kayak pacaran. Misalkan contohnya siapa nih? Kamu ada doi. Gak ada. Ya udah aku pasangin sama Azla nggak apa-apa lah ya. Contohnya ini cuma contoh. Misalkan si kamu sama si Azla berdoian. Tapi terus kata Azla itu kamu selingkuh. Misalkan sama si A misalkan. Ini aku ilustrasin. Ini si Mikhail.
Ini si Azla. Kata si Azla, kamu itu selingkuh. Nih, selingkuh. Sama si A, misalkan. Tapi kata si kamu, kata Mikael itu kamu nggak selingkuh, kamu cuman temenan. Tapi karena si Azlanya kayak udah gedek banget, minta putus lah tuh. Ayo kita putus gitu kan. Putus. Nah, kamunya nggak mau putus, akhirnya kamu bawa teman kamu yang ini nih si A ini untuk mendamaikan kamu. Si A ini ngomong, ya ngejelasin gitu ya. iya ngejelasin kalau kita itu cuman temenan, nggak lebih dari itu, jadi nggak usah khawatir gitu kan. Tapi dibalikin lagi, terserah si Azlanya mau putus atau enggak. Si A-nya ini hanya menerangkan atau memberi saran. Mendingan lo nggak usah putus, soalnya kita tuh cuman temenan. Gue cuman beli buku doang sama dia. Lagian kita cuman temen dari kecil kok. Masa sih lo cemburu gitu kan? Biasanya kayak gitu kan. Terus kalau misalkan lo boleh jalan sama temen-temen cowok lo, masa sih cowok lo nggak boleh jalan sama cewek lain? Padahal ini temen sendiri lo, temen dari kecil, dari orok, dari TK gitu kan. Kata si A. Nah, dibalikin lagi, terserah si Azla. Kalau Azla percaya berarti kalian nggak jadi putus, tapi kalau misalkan tetap nggak percaya ya berarti tetap putus gitu loh. Jadi dibalikin lagi, dia hanya memberi saran dan penjelasan. Gitu. Tapi kalau yang si atributasi, si orang ketiganya itu memutuskan atau menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Dari situ. Ngerti nggak, Mikael? Alhamdulillah ngerti. Bingung nggak sih antara atributasi sama mediasi? Enggak. Iya. Coba dari akomodasi. Ini udah dikit lagi nih. Koersi. Adanya paksaan terhadap pihak yang lebih lemah atau pembulian. Ada pihak kuat, ada pihak lemah. Dari sini berarti oke lah ya, nggak ada pertanyaan. Dari kompromi, terus ke atributasi sama mediasi. Ini aku 4 dulu atau kita mau lanjut ke 5? Terserah sih, boleh lanjut deh. Tanggung. Oke. Tanggung ya. Soalnya ya ampun udah berapa menit lagi coba. Untung aku tadi tuh Mikael pas sebelum kamu bilang kak, itu tuh aku udah mau out tahu. Soalnya aku udah nungguin Aku setengah kan peka jam. kak, santai aja. Kan aku peka ini sama les, kan santai aja. Apa? Gimana? Aku kan peka nih, jadi itu tuh bisa Mm-mm. baca pikiran, jadi tuh kayak udah jago banget dah. Iya, sumpah. Kataku, ini orang pada kemana gitu. Mungkin gara-gara jam 5 kali ya, jadi pada malas gitu kan. Kalau pada juga libur kan, jadi pada malesan. Soalnya aku dikasih tahu ke Vita kalau sore katanya, Kak sore ya, terserah pokoknya di atas jam 2. Dan aku free-nya itu jam 5, jam 4, jam 5-an. Gitu. Tapi kata dia malam juga nggak apa-apa sih Kak. Lah aku udah bilang jam 5, terus di Kak Vita juga udah nge-share jamnya di grup. Jadi ya udah deh, balik lagi aja. Toleransi. Toleransi tuh gampang banget ya. Apa artinya? Kayo. Sering, bukan apa sih, kayak saling menghormati kan sih. Saling menghormati. Saling menghormati. Saling kayak yang terjadi saat ini, ya enggak sih? Orang Islam menghormati orang-orang yang merayakan Natal gitu kan. Dengan cara tidak mengusik ketika mereka beribadah. Itu salah satu toleransi dari orang Islam sebenarnya. Kamu lihat nggak sih yang lagi happening sekarang, yang video bertebaran di TikTok, IG? Enggak. Emang kenapa? Kayak nggak ada di TikTok sama IG. Serius. Nggak ada tahu.
Iya ada tahu. Jadi tim hadroh itu mengiringi acara kayak doa-doa di gereja pas hari Natal, pas tanggal 25-nya itu. Iya sih bentuk toleransi gitu kan. Kan Indonesia itu beragam gitu kan. Bihine Tunggal Ika berbeda-beda namun tetap satu. Dengan cara toleransi gitu kan. Kita saling menghormati tanpa adanya saling menghormati. Jadi karena kita membolehkan dan tidak adanya perundungan, saling menghormati dan tidak mencela lah ya, mencela satu sama lain. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain nggak, Mikael? Enggak, kayaknya. Nggak. Enggak ada, insya Allah. Ngerti semua kok. Amin. Kayaknya sebenarnya kalau dari interaksi sih lebih apa ya, lebih seru kalau ngomongin yang macam-macam akomodasi daripada yang kemarin-kemarin